kita barusan menyelesaikan rangkaian rapat terbuka rakyat, yaitu untuk melakukan kepungan terhadap DPR dengan tujuan menolak pemilu curang dan kemudian mendorong hak angket dan memakzulkan Jokowi. Perlawanan para pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin atau Amin dan pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 terhadap Presiden Joko Widodo makin hari makin mengeras. Pasalnya, selain Joko Widodo dituding sebagai aktor intelektual kecurangan Pilpres 2024 demi memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, karena Gibran adalah anak sulungnya, juga KPU terkesan acuh terhadap aksi-aksi protes yang mereka lakukan, agar semua proses yang masih berlangsung pasca pencoblosan tanggal 14 Februari tahun 2024, dihentikan. KPU sendiri memang dituding terlibat dalam kecurangan itu karena meski peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 mensyaratkan usia Capres-Cawapres minimal 40 tahun, pendaftaran Gibran sebagai Cawapres diterima meski Gibran baru berusia 36 tahun. Sementara Bawaslu diam saja meski tindakan KPU itu telah divonis melanggar etik oleh Dewan Pengawas Penyelenggara Pemilu, dan juga diam atas pelanggaran-pelanggaran lain yang dilakukan Joko Widodo demi memenangkan Prabowo Gibran, termasuk ketika Joko Widodo menggunakan dana sekitar 450 triliun yang digelontorkan ke masyarakat dalam bentuk bansos yang dibagikan menjelang hari pencoblosan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Bawaslu juga diam ketika pembagian bansos itu memicu kelangkaan beras di pasar sehingga harga komoditi itu melambung hingga Rp18.000 per kilogram, dan masyarakat antri ketika ada penjualan beras murah oleh Bulog. Perlawanan yang makin keras terhadap Joko Widodo itu antara lain tercermin dari rencana Front Penegak Daulat Rakyat atau FPDR yang akan mengepung DPR pada tanggal 18 Maret tahun 2024 dengan misi antara lain meminta DPR memakzulkan Joko Widodo. Keputusan itu diambil dalam rapat konsolidasi dalam sebuah rapat di Jakarta, Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. Rapat itu juga menyepakati kalau aksi tanggal 18 Maret digelar sejak sore hari dengan estimasi massa yang dikerahkan sebanyak lebih dari 100.000 orang. Mereka juga akan menginap di DPR hingga Presiden Joko Widodo dimakzulkan setelah DPR menggunakan hak angket. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah kami yang komunitas berkumpul hari ini adalah dari Front Penegak Daulat Rakyat. Hari ini kita melaksanakan meeting konsolidasi untuk rencana aksi yang sangat besar yang akan dilaksanakan tanggal 18 Maret 2024 di gedung DPR RI. Adapun aksinya akan dibacakan langsung oleh Ketua Panitia, yaitu Bapak Haji Muhammad Mursalin SI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seluruh Indonesia, kita akan kepung gedung DPR pada tanggal 18 Maret 2024 untuk mendorong dan menuntut Indonesia tolak pemilu curang, Indonesia wujudkan hak angket, Indonesia makzulkan Joko Widodo. Ingat, Senin 18 Maret 2024 pukul 13. Silakan Pak Mahfud. Indonesia tolak pemilu curang, Indonesia wujudkan hak angket, Indonesia turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, lawan merdeka, Allahu Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita barusan menyelesaikan rangkaian rapat terbuka rakyat, yaitu untuk melakukan kepungan terhadap DPR, ya, dipimpin oleh Komandan Lapangan Bapak Maijen Purnawirawan Sunarko. Beliau didaulat oleh para presidium, para jenderal-jenderal, dan para tokoh untuk melakukan memimpin rakyat mengepung DPR dengan tujuan menolak pemilu curang dan kemudian
mendorong hak angket dan makzulkan Jokowi. Ini adalah gerakan yang diprakarsai oleh para sesepuh dengan membentuk FPDR, Front Pembela Daulat Rakyat, dan kami sekalian umumkan kepada saudara sekalian untuk menghadiri mengepung DPR pada tanggal 18 Maret 2024 pukul 13, dan kita akan dorong pemerintah, dorong DPR untuk melakukan menggunakan haknya yaitu hak angket sekaligus untuk pemakzulan Jokowi dan tolak pemilu curang. Ini tadi yang dilakukan rapat terbuka dengan rakyat. Semoga kita bisa mengikuti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya teman-teman dimanapun Anda berada, terutama di Indonesia. Kalau pada tanggal 18 kita sebetulnya aksi itu ada di tanggal 15, 17, 18, 19, 20, dan ini hari ini adalah meeting untuk tanggal 18. Kita coba membangun massa yang kuat, karena pada saat ini bukan lagi 01, 03, tetapi rakyat. Ini adalah pertarungan antara rakyat dengan Jokowi. Ingat ya, ini adalah pertarungan antara rakyat dan Jokowi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini bukan 01 ataupun 03. Kami sosial majority. Jadi ini semua rakyat Indonesia yang akan menggugat Bapak Jokowi untuk mempertanggungjawabkan apa semua yang sudah terjadi. Demokrasi kita tercabik-cabik. Sistem semua yang sudah diatur dengan baik ditabrak begitu saja, dan semua perangkat-perangkat yang semestinya harus menegakkan hukum harus pada tempatnya untuk dia melakukan tindakan yang semestinya dilakukan, tetapi tidak. Mereka semua memihak kepada Jokowi semua. Jadi atas perintah Jokowi mereka bertindak. Jadi bukan atas sebagai semestinya dia sebagai aparat seperti dari Bawaslu ataupun KPU. KPU sebenarnya harus netral, Bawaslu harus netral. Tetapi kali ini di Indonesia ini demokrasi kita sudah tidak ada. Demokrasi kita sudah tidak ada, dan kemerdekaan hak rakyat sudah tidak ada. Semua sudah dilebur, semua sudah terlebur oleh Jokowi sendiri. Dan kali ini rakyat menggugat Jokowi. Jokowi harus bertanggung jawab atas semuanya. Jokowi harus turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul ya bersama kawan-kawan dari Front Penegak Daulat Rakyat ya, akan turun di tanggal 18 Maret 2024 di DPR. Tidak lain dan tidak bukan ya, kita ingin menyampaikan aspirasi kita ya, tolak pemilu curang, yang kedua wujudkan hak angket, dan yang ketiga makzulkan Jokowi. Kenapa ini harus kita lakukan? Ya karena ini sudah menjadi satu keadaan yang darurat buat bangsa dan negara kita. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Sampai kapan bangsa dan negara kita ini dipimpin oleh orang yang memang sudah tidak lagi tanda kutip bermoral ya, hukum diterabas, segala bentuk macam segala sesuatunya ya dihalalkan untuk mencapai daripada tujuannya. Sekali lagi kepada rakyat Indonesia, ayo kita bersatu, ayo kita bela bangsa dan negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Menuju Indonesia yang lebih baik, untuk menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.